Namanya Noura Al-Hazim, seorang wanita keturunan Arab yang dibesarkan di Prancis, lalu memilih untuk menetap di Bali demi mencari ketenangan. Usianya 30 tahun, berparas jelita dengan mata coklat terang dan kulit seputih pasir gurun di musim dingin. Bagi para turis atau bahkan warga lokal, Noura adalah sosok yang misterius. Senyumnya tenang, gerak-geriknya lembut, dan tutur katanya membuat orang betah mendengarkan. Tapi yang tak pernah diduga siapapun adalah bahwa wanita secantik dan semapan Noura akan terpikat pada seorang lelaki yang jauh dari bayangan umum tentang pasangan ideal. Namanya Pak Arman, lelaki Indonesia asli berusia 50 tahun, mantan guru bahasa Indonesia di Desa Ubud, yang kini menghabiskan masa pensiunnya sebagai pengelola perpustakaan kecil di dekat Pantai Sanur. Rambutnya memutih sebagian, langkahnya tenang, dan tutur bahasanya lembut seperti suara ombak menjelang malam. Pertemuan mereka terjadi secara tak sengaja. Sore itu, Noura sedang berjalan-jalan di tepi Pantai Sanur sambil membawa sebuah buku, Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, yang baru ia beli dari toko buku bekas. Saat matahari mulai condong ke barat, ia melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan dengan papan sederhana bertuliskan, Perpustakaan Arman, buka gratis untuk umum. Rasa penasaran membawanya masuk. "Permisi," ucap Noura dalam bahasa Indonesia yang masih terdengar kaku tapi sangat menggemaskan. Pak Arman, yang tengah menyusun buku-buku tua di rak bambu, menoleh. Tatapannya tenang, sedikit terkejut melihat sosok asing berdiri di ambang pintu perpustakaannya. "Silakan masuk, Mbak," ujarnya, suaranya dalam dan penuh kehangatan. "Semua buku di sini boleh dibaca sepuasnya. Kalau mau minum teh, saya bisa bikinkan juga." Noura tersenyum. "Terima kasih, Pak. Saya suka tempat ini. Sederhana, tapi nyaman." Percakapan mereka mengalir seperti air sungai yang tenang. Dari buku-buku kesukaan, cerita tentang desa, hingga perbedaan antara hidup di Timur Tengah dan Indonesia. Pak Arman tak banyak bicara soal dirinya, tapi dari caranya mendengar, Noura merasa dihargai. Ia tak dihakimi oleh matanya yang sering dianggap terlalu asing, atau oleh kisah hidupnya yang terlalu kompleks. Matahari mulai tenggelam, dan Noura masih duduk di sana, mendengarkan Pak Arman bercerita tentang puisi-puisi Hairil Anwar. "Cinta itu," kata Pak Arman, "tidak selalu harus ribut. Kadang cinta itu seperti senja. Datang perlahan, tapi membuat kita tak ingin berpaling." Ucapan itu membuat Noura diam. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa hatinya bergetar bukan karena hasrat, bukan karena kekaguman fisik, tapi karena ketulusan yang tak dibuat-buat. Di hari itu, langit Bali tak hanya menghadirkan keindahan senja, tapi juga awal dari sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Sebuah ikatan yang tumbuh bukan dari usia, bukan dari kecantikan atau status, tapi dari jiwa yang saling menyentuh. Hari-hari setelah pertemuan pertama itu, seperti menyisakan ruang yang kosong dalam benak Noura. Ia kembali ke villa tempatnya tinggal di daerah Canggu, tapi pikirannya tertinggal di perpustakaan bambu kecil milik Pak Arman. Di antara tumpukan buku berdebu dan secangkir teh hangat, ia merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Bukan barang, bukan tempat, tapi ketenangan batin. 2 hari kemudian, tepat saat awan mulai berarak dan angin laut bertiup lembut, Noura kembali ke Sanur. Perpustakaan itu masih ada, dan Pak Arman sedang menyapu lantai kayunya dengan sapu lidi. Seperti biasa, ia mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang sederhana. Tapi bagi Noura, penampilan Pak Arman justru menyampaikan keaslian yang langka. "Pak Arman," sapa Noura lembut, senyumnya mengembang. Pak Arman menoleh, mata tuanya yang keriput itu tampak berbinar. "Wah, saya tidak menyangka Noura akan kembali. Tempat ini terlalu tenang untuk dilupakan." Pak Arman tertawa kecil, suaranya serak namun bersahabat. "Kalau begitu, saya harus siapkan teh lagi, ya?" Mereka duduk di bangku kayu, berhadapan dengan meja rendah dari bambu. Hari itu mereka bicara lebih banyak, tentang kehilangan, kesepian, dan mimpi-mimpi yang belum sempat tercapai. Noura bercerita tentang kematian ayahnya saat ia remaja. Bagaimana ibunya memaksa mereka pindah ke Prancis dan membesarkannya dengan keras, seolah dunia tak boleh menindas perempuan. Ia tumbuh menjadi mandiri, tapi ada bagian dalam hatinya yang tetap haus akan kasih sayang yang lembut. Pak Arman hanya mendengarkan, kadang menanggapi dengan kata-kata pendek namun bermakna.
Ayah itu rumah pertama seorang anak perempuan, kata Pak Arman lirih. Kalau rumah itu hilang terlalu cepat, kita akan mengembara lebih lama. Noura tak bisa menahan air matanya. Ia tidak menangis karena sedih. Ia menangis karena dipahami, tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Mereka tak sadar hari mulai gelap. Angin laut menyentuh pipi mereka, dan daun-daun kelapa menari perlahan. Pak Arman, ujar Noura pelan, boleh saya kembali besok? Pak Arman memandangnya, lama, sebelum mengangguk. Tempat ini selalu terbuka untuk yang datang dengan hati. Keesokan harinya, dan hari-hari setelahnya, Noura datang kembali. Ia kadang hanya membaca buku, kadang membantu Pak Arman merapikan perpustakaan, kadang hanya duduk diam sambil mendengarkan suara alam. Tapi selalu, ia merasa didekap oleh sesuatu yang lembut dan tak tampak. Seminggu setelah pertemuan kedua, saat malam turun dan listrik padam karena gangguan jaringan, mereka duduk di luar, diterangi cahaya lilin. Pak Arman, bisik Noura, kenapa Bapak tidak pernah menanyakan hal-hal pribadi tentang saya? Tentang status saya, pekerjaan saya, atau niat saya? Pak Arman menatap lilin yang berkedip. Noura, jawabnya tenang, kalau bunga datang ke taman, apakah taman harus tahu dari mana bunga itu berasal? Taman hanya harus menjaganya agar tak layu. Kata-kata itu menghunjam lembut ke dada Noura. Ia menatap wajah lelaki tua itu, wajah yang dipenuhi kerut usia, namun juga dipenuhi kedamaian yang begitu dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari, dirinya perlahan jatuh cinta. Bukan pada tubuh, bukan pada status, tetapi pada jiwa yang sudah lama tenang dalam badai kehidupan. Dan di antara malam yang remang itu, dua hati yang berbeda usia, berbeda asal, perlahan mulai menemukan ritme yang sama. Mereka tidak butuh pengakuan, tidak butuh penjelasan. Mereka hanya butuh waktu, dan saling hadir. Langit Bali pagi itu mendung. Awan-awan kelabu menggantung di atas pantai Sanur, seperti keraguan yang menyelubungi hati Noura. Sudah lebih dari 2 minggu sejak kunjungan pertamanya ke perpustakaan bambu itu, dan setiap hari ia datang, duduk, berbincang, membaca, kadang hanya diam. Tapi pagi itu, Noura memutuskan untuk tidak pergi ke perpustakaan seperti biasa. Ia duduk di balkon villa, menatap laut yang jauh, menggenggam cangkir kopi yang mulai dingin. Di dalam dadanya, bertarung dua perasaan yang saling menguat, cinta yang tumbuh perlahan, dan ragu yang diam-diam menyesaki ruang pikirannya. Kenapa aku datang setiap hari ke sana? Gumamnya dalam bahasa Prancis. Apa karena dia mendengarku? Karena dia tenang? Atau karena aku sedang kesepian? Noura bukan perempuan labil. Sejak remaja, ia sudah diajarkan untuk berpikir rasional dan logis. Ia lulusan universitas ternama di Marseille, pernah bekerja sebagai pengelola event, dan kini hidup dari investasi yang ia kelola sendiri. Ia tidak kekurangan materi, tidak pula kekurangan teman atau lelaki yang mendekati. Tapi tidak satu pun dari mereka bisa menenangkannya sebagaimana Pak Arman menenangkannya. Namun sekarang, keraguan itu tumbuh. Usia mereka terpaut 2 dekade. Ia, seorang perempuan Arab Eropa dengan kehidupan global, dan Pak Arman, lelaki desa yang menghabiskan waktunya dengan buku-buku tua dan teh melati. Apa ini bisa disebut cinta? Atau hanya pelarian dari luka yang belum sembuh? Sementara itu, di perpustakaan bambu yang tenang, Pak Arman duduk sendiri. Tumpukan buku sudah rapi. Teh sudah diseduh seperti biasa. Namun hari itu tak ada langkah ringan Noura yang datang sambil membawa senyum kecil dan buku catatannya. Ia melirik jam dinding bambu, pukul 10 pagi. Lalu pukul 11. Lalu lewat tengah hari. Tapi yang ditunggu tak juga datang. Ia tidak panik. Ia hanya duduk di bangku bambu, menatap halaman depan yang kosong. Angin laut bertiup pelan, menggoyangkan dedaunan kelapa. Dan di dalam hatinya, ia tahu, cinta bukan soal memiliki. Kadang cinta adalah duduk diam, menunggu tanpa berharap, menerima tanpa bertanya. Sore harinya, Noura tetap tidak ke perpustakaan. Ia hanya berjalan di pantai, menatap air laut yang bergelombang lembut, seperti pikirannya. Ia tidak tahu mengapa hatinya resah, padahal tidak ada yang salah. Tapi yang ia tahu, ia takut jatuh terlalu dalam. Ia takut memberi hatinya pada seseorang yang mungkin hanya melihatnya sebagai teman singgah.
Ia takut pada satu hal yang paling dibenci oleh orang-orang mandiri sepertinya. Takut butuh seseorang terlalu dalam. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, Noura bangun pagi dan merindukan seseorang. Ia mengambil motor kecilnya dan mengendarai perlahan ke arah Sanur. Saat ia tiba, Pak Arman sedang menyapu halaman. Ia melihat Noura dari kejauhan dan hanya mengangguk kecil. Tidak ada senyum yang terlalu lebar, tidak ada pertanyaan kenapa tidak datang kemarin. Hanya sebuah kehadiran yang menerima apa adanya. "Apa kabar hari ini, Noura?" sapanya lembut. Noura turun dari motor, berjalan pelan ke arahnya. Ada semacam rasa bersalah yang menyesak. "Maaf, saya tidak datang kemarin," ucapnya. "Saya butuh waktu untuk memikirkan sesuatu." Pak Arman tersenyum, kali ini sedikit lebih hangat. "Manusia perlu waktu untuk bicara dengan dirinya sendiri," katanya. "Kalau tidak, kita terlalu sibuk mendengar suara dunia." Noura menarik napas panjang. Ia menatap Pak Arman dalam-dalam. "Pak Arman," katanya pelan, "saya ingin jujur. Saya tidak tahu ini perasaan apa. Setiap kali saya di sini, saya merasa tenang. Tapi saya juga takut. Takut saya hanya sedang lari. Takut saya sedang mencintai orang yang bahkan tidak pernah berpikir untuk membalas." Pak Arman diam. Ia menatap laut sejenak, lalu kembali menatap mata Noura. "Noura," katanya, suaranya dalam, "cinta itu tidak perlu buru-buru diberi nama. Biarkan ia tumbuh seperti pohon di musim hujan. Kalau memang ia akan menjadi pohon rindang, biarkan waktu yang membuktikan. Kalau tidak, setidaknya kita pernah menanamnya." Noura menunduk. Matanya basah. Ia tak bisa menjelaskan rasa lega yang menyapu hatinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia duduk di bangku bambu seperti biasa. Pak Arman masuk ke dalam dan keluar dengan 2 cangkir teh. Mereka duduk bersebelahan, menatap laut yang mulai tenang. Hari itu, mereka tidak banyak bicara. Tapi diam mereka bukan kekosongan, melainkan kenyamanan. Sebuah keheningan yang hanya bisa dicapai oleh 2 jiwa yang saling menerima, tanpa perlu menjelaskan segalanya. Dan dalam senja yang kembali turun perlahan, Noura tahu, mungkin ini bukan pelarian. Mungkin ini adalah rumah yang ia temukan dalam wujud yang tak biasa. Hampir sebulan sudah Noura dan Pak Arman saling berbagi waktu dalam senyap yang menenangkan. Tak ada deklarasi cinta, tak ada genggaman tangan yang berani, apalagi pelukan. Tapi setiap tatap mata mereka, setiap senyum kecil dan percakapan yang perlahan, menyimpan perasaan yang kian mengakar dalam diam. Namun cinta, betapapun halus dan tersembunyinya, tak bisa selamanya luput dari mata dunia. Hari itu, Noura datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa beberapa buku tentang puisi Indonesia modern, Sapardi, Hairil, dan Aan Mansur. Ia tahu Pak Arman menyukai puisi, dan ingin memperlihatkan bahwa ia pun tertarik pada dunia pria itu. "Pak Arman," katanya sambil menyerahkan buku-buku itu, "saya ingin Bapak pilihkan puisi yang paling Bapak sukai." Pak Arman menyambut buku itu dengan senyum. Tangannya yang mulai keriput membolak-balik halaman dengan hati-hati. "Dulu, saya selalu baca puisi Sapardi ketika istri saya sedang tidur siang. Saya duduk di samping ranjang, dan membacanya pelan-pelan," katanya tanpa nada getir. Noura terdiam. Ia baru tahu Pak Arman pernah menikah. Ia tidak berani bertanya lebih jauh, tapi dari nada suaranya, Noura bisa menebak, istri Pak Arman sudah tiada. Dia meninggal 5 tahun lalu, lanjut Pak Arman seolah membaca isi hati Noura. "Kanker payudara. Kami tak punya anak. Jadi sejak dia pergi, saya kembali tinggal sendiri. Buku-buku ini, teman saya yang paling setia." Noura menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa meletakkan tangannya di atas buku. Dan dalam diam itu, Pak Arman menatapnya dengan tenang. "Tapi sejak kamu datang, perpustakaan ini tidak hanya berisi buku. Ada hidup yang kembali masuk." Kalimat itu, begitu sederhana, tapi terasa seperti pengakuan cinta yang paling jujur. Namun, hari itu juga, seorang pria parubaya berhenti di depan perpustakaan saat mereka sedang duduk. Ia tampak mengenal Pak Arman. "Wah, Arman. Lama tak bertemu," katanya. Pak Arman berdiri, menjabat tangan pria itu. "Ini Pak Surya,
teman lama saya. Dulu kami pernah satu proyek sekolah di Gianyar. Pak Surya melirik ke arah Noura. Ia tersenyum ramah, tapi ada sorot ingin tahu yang jelas di matanya. Ini siapa? Men? Murid baru? Turis? Namanya Noura. Dia sering mampir baca buku, jawab Pak Arman singkat. Pak Surya mengangguk, tapi matanya tak lepas dari Noura. Setelah berbincang singkat, ia pamit. Tapi sorot matanya meninggalkan rasa tak nyaman di dada Noura. Keesokan harinya, berita kecil mulai berhembus di warung kopi belakang pasar. Pak Arman, duda tua itu, katanya sedang dekat dengan bule Arab yang sering ke Sanur itu. Cantik, kaya pula. 3 hari kemudian, 2 ibu-ibu komplek datang, secara tidak sengaja, ke perpustakaan. Mereka berpura-pura mencari buku, tapi Noura tahu, mata mereka tak henti mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seminggu kemudian, seorang jurnalis media lokal, yang kebetulan sedang mengulas tempat-tempat baca di Bali, datang dan mulai memotret. Ia memuat artikel dengan judul ringan, Perpustakaan Bambu di Sanur yang dicintai turis asing, dengan foto Noura dan Pak Arman duduk berdampingan. Komentar-komentar di artikel itu pun mulai berdatangan. Kebanyakan netral, tapi sebagian menyengat. Wah, kakek beruntung. Cinta tak kenal usia atau cuma eksotisme spiritual ala bule? Atau jangan-jangan si bule nyari visa tinggal? Noura membaca semuanya dengan kepala pusing. Ia belum pernah merasa seolah dirinya dipreteli dengan tatapan tajam begitu banyak orang. Ia sadar, cintanya bukan skandal. Tapi bagi dunia yang terbiasa menyamakan cinta dengan penampilan dan status, cinta mereka mudah disalahartikan. Malam itu, Noura datang ke perpustakaan dengan langkah lesu. Pak Arman, katanya dengan suara berat, apa Bapak tidak malu? Tidak risih dengan semua ini? Pak Arman menatapnya, lalu menggeleng pelan. Tidak. Semua orang membicarakan Bapak. Menyindir. Menertawakan. Sudah biasa. Mereka tertawa karena mereka takut. Takut melihat sesuatu yang tak mereka mengerti. Noura menahan air mata. Ia tidak tahu apakah ini perjuangan cinta, atau hanya ego yang menuntut pembuktian. Bapak tidak khawatir saya akan pergi? Karena terlalu banyak yang menghakimi kita. Pak Arman mendekat. Ia menatap Noura, dan kali ini, ia menggenggam tangannya untuk pertama kali. Kalau kamu pergi karena ingin pergi, saya akan ikhlas. Tapi kalau kamu pergi hanya karena takut omongan orang, maka kamu sedang menyerahkan hidupmu kepada orang-orang yang bahkan tak tahu rasanya mencintai. Dan di saat itulah, air mata Noura tumpah. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berpelukan. Tidak erat, tidak dengan hasrat, tapi dengan rasa saling butuh. Saling menguatkan. Pelukan itu menyampaikan banyak hal. Aku tidak sendiri. Aku dimengerti. Dan aku diterima. Minggu berikutnya, Noura memutuskan untuk tidak lagi sembunyi. Ia tetap datang ke perpustakaan. Ia tetap berbincang, tetap membaca, dan bahkan sesekali menulis puisi di meja bambu. Dan Pak Arman? Ia tetap menjadi dirinya yang tenang. Yang tidak sibuk menjelaskan, hanya hadir, dan menghidupkan cinta dengan kesederhanaan. Karena mereka tahu, cinta mereka mungkin tak biasa. Tapi di dunia yang penuh kepalsuan, cinta seperti itu justru menjadi hal paling nyata. Lanjut, cukup bilang, ya. Waktu seperti air laut di pantai Sanur, datang dengan pasang yang sunyi, lalu surut membawa cerita yang perlahan pudar. Sudah 2 bulan sejak Noura pertama kali melangkahkan kaki ke perpustakaan bambu milik Pak Arman, dan dalam waktu yang singkat itu, hatinya seperti tumbuh akar di tempat asing yang terasa seperti rumah. Namun, keheningan yang nyaman itu mulai terusik. Bukan oleh orang-orang atau omongan, tapi oleh waktu yang bergerak ke arah yang tak bisa ditahan. Visa tinggal Noura akan habis dalam 2 minggu. Hari itu, langit Bali mendung. Noura duduk sendirian di teras perpustakaan, menatap jalan kecil yang basah oleh hujan tipis. Pak Arman sedang merapikan rak dalam, sementara hatinya pun tak kalah berantakan dari susunan buku. Ia tahu hari itu akan datang. Hari ketika ia harus memilih antara kembali ke Paris, ke kehidupan lamanya yang aman dan mapan, atau menetap di Bali,
di samping seorang pria tua yang tidak memiliki apa-apa selain hati yang tulus dan meja baca reot. Kedua pilihan itu sama-sama berat, dan tak satu pun datang dengan jaminan bahagia. Pak Arman akhirnya keluar, membawa 2 cangkir teh panas. Ia duduk di sebelah Noura, dan diam sejenak. Lalu, tanpa diminta, ia berkata, "Aku tahu kamu sedang berpikir keras." Noura mengangguk. "Visa saya habis 2 minggu lagi." Pak Arman tidak terkejut. Ia sudah memperkirakan ini. Tapi tetap saja, kalimat itu seperti tombak pelan yang menancap ke dadanya. "Kamu harus kembali ke Paris," katanya akhirnya. Noura menoleh cepat. "Apa?" "Kamu punya hidup yang jauh lebih luas dari yang bisa saya tawarkan. Kamu masih muda, cantik. Dunia terbuka untukmu. Saya hanya kakek tua dengan perpustakaan dari bambu." Ada getir dalam suaranya, tapi tidak ada rasa menyalahkan. Ia bicara seperti orang yang sudah berdamai dengan kehilangan, bahkan sebelum kehilangan itu terjadi. Tapi Noura menatapnya lama. Lalu ia berkata, "Saya datang ke Bali bukan untuk mencari dunia. Saya datang untuk mencari suara hati saya sendiri." Pak Arman menunduk. "Dan apa yang dikatakan suara itu?" Noura tersenyum kecil. "Belum sepenuhnya jelas. Tapi ia tak pernah sebahagia ini sejak saya mengenal Bapak." Pak Arman menggenggam tangan Noura perlahan. "Saya tidak ingin jadi alasan kamu menyesal suatu hari nanti. Dunia akan sulit. Umur saya sudah tua. Saya tidak punya banyak hal untuk diberikan." Noura mengangguk. Tapi justru karena kejujuran itu, ia makin yakin bahwa cinta bukan tentang apa yang bisa didapat, tapi tentang siapa yang membuat kita merasa pulang. 2 hari kemudian, Noura naik motor ke kantor imigrasi di Denpasar. Ia membawa semua dokumen. Salah satu petugas memeriksa formulirnya dan bertanya ramah, "Kamu ingin memperpanjang visa turis, atau mengubah jadi visa tinggal jangka panjang?" Noura tersenyum. "Visa tinggal jangka panjang, kalau bisa. Saya ingin menetap lebih lama dari yang saya kira." Petugas itu mengangguk. "Ada alasan pribadi?" Noura tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap keluar jendela, melihat hujan yang turun rintik-rintik di atas genteng Bali. "Ya, saya jatuh cinta pada tempat ini. Dan seseorang yang tinggal di sini." Minggu berikutnya, Pak Arman duduk di beranda perpustakaan seperti biasa. Tapi hari itu, Noura tidak datang pagi-pagi seperti biasanya. Ia menunggu. Ia mulai khawatir. Hingga tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar cepat dari balik semak-semak samping. Noura datang dengan napas terengah, memegang map plastik berisi dokumen. Ia berdiri di depan Pak Arman, membuka map itu, dan menunjukkannya sambil berkata, "Saya tidak pulang ke Paris, Pak. Saya tinggal." Pak Arman menatapnya lama, lalu tertawa kecil. Tertawa seperti anak kecil yang mendapatkan kembali mainannya yang hilang. Ia berdiri, memeluk Noura, dan untuk pertama kalinya, pelukan itu bukan sekadar penguatan, tapi pernyataan cinta yang lengkap. Mereka tidak berciuman, tidak bersumpah janji, tidak membuat pameran cinta di depan dunia. Tapi pagi itu, untuk pertama kalinya, 2 manusia yang sangat berbeda, menemukan rumah dalam satu jiwa. Di hari-hari berikutnya, Noura mulai membantu mengatur perpustakaan secara sukarela. Ia membuka kelas kecil untuk anak-anak, mengenalkan cerita-cerita dunia. Ia dan Pak Arman membuat perpustakaan itu hidup kembali, bukan sebagai tempat sunyi, tapi sebagai taman kecil bagi mereka yang tersesat dan ingin mencari makna hidup. Cinta mereka tak pernah keras, tak pernah mencolok. Tapi ia seperti kopi Bali, pahit, pekat, tapi menghangatkan sampai ke dada. Dan di sanalah, di perpustakaan bambu kecil itu, 2 orang yang tampaknya tak mungkin bersatu, seorang kakek tua dan seorang wanita Arab modern, menulis cerita mereka sendiri. Bukan tentang akhir yang bahagia, tapi tentang keberanian untuk memilih.